Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada. Batu Bro malam hari ini, malam Jumat tanggal 25 Januari, Batu Bro akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tutorial pengetesan benda mustika yang ditemukan dari alam atau ditemukan pada saat melakukan penelusuran yang dilakukan Batu Bro beberapa bulan yang lalu. Batu Bro telah menemukan sebuah batu mustika. Akan Batu Bro tunjukkan dengan sekalian penjelasan bagaimana caranya merasakan atau deteksi batu mustika, bagaimana caranya. Ini Batu Bro tunjukkan batu mustika yang diperoleh beberapa bulan yang lalu dari hutan bambu. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini saya tunjukkan lebih jelas. Namun ini bentuknya combong ya, combong asli dari alam, bukan buatan manusia, namun ini pengikisan dari alam. Ini namanya kita sebut sederhana saja ya, batu combong. Nah, batu ini Batu Bro peroleh beberapa bulan yang lalu, namun sempat baru sekarang saya tunjukkan ke saudara-saudara sekalian bagaimana caranya deteksi untuk barang temuan yang berasal dari alam. Satu, caranya bacakan basmalah atau bismillah ya, bacakan Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali, bacakan syahadat 3 kali, genggam batu, batunya digenggam dengan tangan kiri, bacakan amalan Bismillahi rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan, rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan, rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan. Nah, setelah digenggam, rasakan secara pelan-pelan, pusatkan pikiran dengan hati yang menjadi satu, rasakan, dirasakan. Apabila ada getaran atau denyutan di telapak tangan kiri saudara, berarti batu itu memiliki sebuah energi. Apabila dirasakan batu itu terasa dingin atau hangat, maka batu itu bisa dikatakan bahwa batu itu mempunyai energi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui atau membedakan fungsi daripada energi dingin dan energi panas? Kalau energi dingin itu biasanya untuk ketenangan hati. Nah, namun kalau terasa hangat, biasanya batu itu berfungsi untuk sebuah, kalau zaman dulu ya, untuk pada saat perjuangan dulu dipergunakan untuk kanuragan. Itu kebanyakan orang dulu dipergunakan untuk kanuragan. Namun batu ini saya rasakan agak sedikit hangat dan dingin, jadi antara energi untuk kenyamanan, kesejukan, balan seimbang dengan
watak atau sifat yang sedikit agak istilahnya mempunyai hawa nafsu yang dipergunakan untuk melakukan peperangan dulu atau sebuah pertarungan yang menunjukkan bahwa orang yang memegang batu ini dia mempunyai kekuatan. Jadi ini terasa agak hangat ya, itu fungsinya untuk kanuragan atau laduni. Kalau sudah bisa merasakan, bisa nanti dibuktikan sama batu bro ya, apakah batu ini mempunyai sebuah khodam atau kekuatan. Bisa, ternyata batu ini ada unsur untuk sedikit kebal ya, kekebalannya mengarah ke kekebalan. Nanti bisa dibuktikan sama batu bro apakah benar ini batu ini untuk sebuah kanuragan dulunya atau tidak, insya Allah. Namun bagaimanapun juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas segala-galanya, karena apa yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua itu atas kehendak Allah. Apabila Allah mengizinkan maka semua itu akan terkabul ya, keinginan kita. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan, apapun yang dilakukan kita tidak akan terkabul. Semua itu dari niat baik kita, niat jahat kita. Kalau kita berbuat atau berniat kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan batu ini nantinya akan bermanfaat untuk kebaikan bagi pemegangnya. Jadi tadi saya jelaskan untuk pengetesan, bacalah basmalah 2, bacakan Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali, ketiga syahadat 3 kali ya. Lalu pegang batunya dengan telapak tangan kiri, genggam biasa saja, jangan ditekan. Bacakan Bismillahi rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan. Bismillahi rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan. Bismillahi rogo roso rogo sukmo rogo kamulyan. Baru dirasakan di telapak tangan kita ini adakah rasa sebelum memegang dan sesudah memegang. Kalau dirasakan di telapak tangan genggaman kita ini terasa ada getaran, denyutan, atau rasa hangat atau rasa dingin, berarti batu itu mengandung sebuah kekuatan, yang mana kekuatan itu berada di dalam batu ini. Fungsinya kalau dingin untuk ketenangan dan kesejukan hati, bisa dipakai untuk disimpan sebagai koleksi untuk bahan barang simpenan. Kalau kita meyakini mungkin itu adalah sebagai batu untuk sarana ya, pelantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan kesejukan hati kita. Namun kalau terasa hangat, maka ini menunjukkan batu ini dulunya dipergunakan oleh pada zaman perang dulu, dipergunakan untuk sebuah kekuatan atau kekebalan atau sebuah ilmu laduni. Ini batu bro juga akan membuktikan apakah benar batu ini mempunyai unsur kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya atau hanya sebuah batu biasa. Ini combong ya, combong tembus natural. Nah, ini di depan ini ada sarananya, sebuah pelepah pisang dan batang daripada pohon, dan juga ada triplek yang tebal sekali. Itu bukan triplek termasuk papan ya, papan daripada kayu, entah itu kayu jati atau kayak apa ya. Yang pasti akan batu bro
buktikan. Mari kita buktikan. Kita coba ya. Ini pisaunya ya. Pisau ini tetap berada di genggaman saya. Tangan kanan tidak akan berubah dan tidak akan lepas daripada pantauan kamera. Jadi tidak ada rekayasa. Nah, ini hanya menunjukkan kebenaran saja apakah benda ini atau batu mustika ini mempunyai unsur kekuatan atau energi kekuatan atau tidak, biar sama-sama tahu, membuktikan secara langsung. Kita coba supaya real ya. Kita coba. Udah ya, kita coba daripada ini ya, batang kayu ya, biar tahu nanti dikiranya apa pisaunya tidak tajam. Udah ya, kita coba ya, kita coba nih, buka ya, buka. Buka ya. Masih tetap di tangan saya batunya. Kita pegang batunya, kita genggam, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lepas ya. Biar enggak ada yang prasangka dari kekuatan gelangnya Mbak Tubruk, enggak ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian cara pembuktian bahwa benda ini mempunyai kekuatan energi ya untuk laduni, untuk kekebalan. Namun makanya dari itu saya sarankan kepada saudara-saudara, apabila mengetes benda-benda batu mustika, jangan lepas daripada kalimat Al-Quran ya. Bacalah doa dulu sesuai dengan Al-Quran, jangan langsung dicoba. Untuk itu semua ini hanya pelantara ya, benda ini hanya pelantara. Benda ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan menjadi takabur, jangan menjadi musyrik ya. Benda ini ciptaan Allah, semua itu atas kehendak Allah. Tanpa bantuan Allah, tanpa perlindungan Allah, tidak akan ada yang namanya benda untuk kekuatan. Jadi banyak-banyaklah berzikir, bacalah amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran, walaupun itu hanya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu banyak mengandung unsur kekuatan untuk segala macam kekuatan kalau kita yakin ya, kalau kita meyakini. Jadi Mbak Tubruk tunjukkan ya bekas pacokan tadi, murni tidak apa-apa, tidak ada membekas, dan ini juga tidak ada membekas ya, jadi tidak rekayasa. Jadi semua itu atas kehendak Allah ya. Jangan mendewakan suatu benda, ini hanya pelantara saja. Allah memberikan kekuatan kepada benda ini atas amalan-amalan yang dibaca. Jadi kalau mempunyai benda semacam ini, lebih banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran, baik itu Al-Fatihah ya, maupun bacakan seperti contohnya daripada ayat yang ada di Al-Quran, bacalah istighfar, tidak apa-apa ya, kita memohon pengampunannya supaya kita selalu ingat daripada kesalahan. Walaupun hanya sekedar membaca Al-Fatihah tidak masalah ya. Kalau perlu bacalah sholawat. Kalau saudara mempunyai benda semacam ini, batu mustika ini, bacakan sholawat sebanyak 300 kali, sebanyak 300 kali tiap hari. Insya Allah dengan kekuatan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara melalui pelantara benda ini. Namun jangan takabur, jangan musyrik, jangan mendewa-dewakan benda. Tanpa benda ini pun tidak masalah ya, kalau kita mengamalkan bacaan daripada salah satu bacaan di Al-Quran, kita yakini insya Allah semakin kita mendekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan melindungi dimanapun kita berada. Demikian tutorial mengenai pengetesan benda batu mustika mempunyai unsur kekuatan energi, getaran atau denyutan atau rasa dingin atau rasa panas ya, seperti yang Mbak Tubruk jelaskan. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk Mbak Tubruknya, agar channel Mbak Tubruk ini lebih berkembang, bisa memberikan video-video terbaru untuk saudara-saudara yang bermanfaat untuk siapapun dimanapun berada. Insya Allah Mbak Tubruk akan memberikan sedikit daripada apa yang Mbak Tubruk ngerti, baik itu mengenai amalan maupun bagaimana caranya kita melakukan penelusuran di hutan bambu, atau bagaimana caranya kita melakukan untuk kebaikan dalam segala hal, baik itu penelusuran maupun apapun saja.
Begitu penjelasan Pak Tubruk. Tidak lupa salam persaudaraan, salam seduluran, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata Pak Tubruk yang tidak berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Selamat malam.